Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pernikahan Gaib Antara Buaya dan Ular. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah kita berlama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ini, apakah Bapak mengenalinya? Ucap Jaka sambil menunjukkannya kepada Kosim. Kosim pun terkejut melihatnya, karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya si Namar. Ini kakek saya, Pak. Memang malam tadi beliau datang ke mimpi saya, dan lalu memberikan sesuatu, ucap Kosim pada Jaka. Mungkin mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan dengan saya. Beliau mengatakan, jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini, ucap Jaka sambil menunjuk sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya. Lalu beliau mengatakan, jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dipinjamnya. Dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncong yang panjang. Lanjut Jaka kepada Kosim. Kemudian Kosim teringat dengan mimpinya, di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. Beliau pernah datang ke mimpi saya, Pak. Sebelumnya beliau ingin membawa saya, dan saya menolaknya. Lalu tidak lama beliau mengatakan, jika saya tidak mau ikut, maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena sadar saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya, ucap si Kosim, sambil menceritakan tentang mimpinya 9 tahun silam. Hingga Kosim pun menceritakan tentang kandungan Ani yang aneh, karena mengandung selama 11 bulan, serta malam pendarahan Ani sebelum melahirkan anaknya. Kemudian Jaka kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya, lalu mengatakan, sepertinya buaya putih itu adalah anak Bapak yang telah dipinjamnya. Bagaimana bisa, Pak? Kenapa wujud buaya? Tanya Kosim yang sedikit terkejut. Ani yang mendengarkan apa yang dikatakan Jaka hanya bisa terdiam. Namun setelah itu, dia pun mulai berbicara. Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya, ujar Ani pada Jaka. Kosim yang mendengar itu tidak bisa membantah, karena jika Ani menerima, dia pun harus juga menerima, walaupun dia tahu bakal jadi omongan para tetangga. Karena tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya. Baiklah, Bu, nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini. Semoga saja dia bisa datang, ucap si Jaka, dan langsung memuntungkan rokok ke asbak. Setelah itu Jaka pun pamit untuk pulang, karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Namun sebelum pergi, Jaka menyampaikan pesan kepada Kosim. Besok, saya sarankan Bapak tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang, yang disebut sebagai wujud anak Bapak itu. Baiklah, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan pesan ini, ucap si Kosim. Kemudian Jaka pun pamit dan lalu mengucapkan salam. Tidak lama setelah Jaka pergi, Kosim pun melamun dan disadarkan oleh sang istri. Kenapa, Pak? Jangan dipikirkan. Jika memang itu anak kita terima saja, Pak, ucap Ani sambil menepuk pundak Kosim. Bapak hanya terpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita, ucap si Kosim yang tampak sedikit murung.
Semoga ada hikmahnya, Pak. Kita terima saja takdir ini, ucap Ani sambil meyakinkan Qasim, sambil tersenyum. Lalu Qasim memandang Ani dan membalas senyumannya. Petang pun berganti malam. Tidak ada yang aneh di malam yang Qasim melewati. Begitu pula dengan Ani. Hingga pagi hari mereka menjalankan rutinitas seperti biasa. Namun kali ini Qasim tidak pergi melaut. Dia membantu pekerjaan Ani untuk meringankan beban Ani sedikit. Sesekali Qasim mengitari sungai, melihat-lihat apakah buaya yang dikatakan oleh Jaka kemarin akan datang beneran. Namun hingga siang hari, dia tidak menemukan apa-apa. Dia pun memutuskan pulang ke rumah untuk makan siang. Dan sesampainya di rumah, Qasim langsung menuju dapur. Di lantai beralaskan tikar anyaman, sudah terletak lauk dan nasi yang siap untuk segera disantap. Bagaimana, Pak? Udah nemu? Tidak ada, Bu. Bapak sudah telusuri sungai, namun tidak menemukan buaya itu. Sungai itu kan memang tidak dihuni buaya. Selama Bapak mencari ikan juga tidak pernah ketemu, ucap si Qasim, yang mulai tidak percaya kepada pesan Jaka semalam. Ya sudah, kalau gitu makan dulu, Pak. Ani pun mengambil piring dan memberikannya kepada Qasim, juga anak-anaknya yang baru pulang sekolah. Setelah makan, Qasim pun beristirahat, sementara Ani duduk di teras rumahnya. Lalu pada pukul 3 sore, Ani seperti melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecilnya. Ani tidak memperhatikan dengan jelas. Dia hanya melihat rerumputan di pekarangan itu bergerak. Kemudian dia pun mulai mendekat. Dilihatnya seekor buaya putih dengan moncong panjang, sejenis buaya muara. Pak, cepat ke sini, Pak. Dia datang, Pak, teriak Ani sambil memperhatikan buaya itu. Qasim yang mendengar itu pun tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. Mana, Bu? Mana buayanya? Itu, Pak. Nurhayati sudah datang, Pak. Ucap Ani terdengar seperti terharu, namun tidak menangis. Melihat buaya itu, awalnya Qasim takut untuk memegangnya. Namun setelah dia mencoba, ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif. Cepat gendong, Pak. Bawa masuk ke rumah, pinta si Ani. Tunggu dulu, Bu. Nanti kalau Bapak digigit gimana? Ujar Qasim yang sedikit merasa takut. Namun siapa sangka, naluri seorang ibu sangat kuat, dan dia yakin tidak akan apa-apa, dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Kemudian Qasim pun segera menggendong buaya itu, tanpa menghiraukan rasa takutnya. Lalu Qasim masuk ke dalam rumah, diikuti oleh istrinya, yang merasa sedikit malu. Ini kita letakkan di mana, Bu? Taruh di sini saja, Pak, di baskom. Ya sudah, besok Bapak akan buatkan kamar khusus untuk Nurhayati, ucap Qasim. Kemudian diletakkanlah buaya itu di dalam baskom tersebut. Keesokan harinya, Qasim pun membuatkan kamar khusus untuk putrinya. Kamarnya hanyalah ranjang yang agak rendah, dan terdapat bak mandi yang dibuatnya dari keramik untuk mandi buaya itu. Lalu setiap sisi kamarnya dibuatkannya kandang seperti penghalang. Singkatnya, sudah 1 minggu Qasim dan Ani memelihara buaya itu. Namun pada awalnya mereka kesulitan memberi makan buaya itu, karena pada umumnya buaya akan makan ayam mentah ataupun sejenis daging lainnya. Namun tidak dengan putrinya ini. Berulang kali Ani meletakkan daging ayam mentah di sebelah buaya itu,
namun tidak juga dimakan olehnya. Bagaimana ini, Pak? Belum dimakan juga. Dari pertama kita bertemu sampai sekarang, Nur Hayati tidak makan sedikit pun, Pak. Ucap Ani yang sedikit khawatir. Ya, Bapak juga nggak tahu, Bu. Coba Ibu ingat-ingat. Sewaktu mengandung kemarin, Ibu suka makan apa? Kemudian Ani pun teringat. Dia pernah mengidam ayam bakar sewaktu malam Kamis. Bahkan setiap malam Kamis dan juga malam Jumat, Ani selalu menyuruh Kosim untuk membeli ayam bakar. Oh iya, Pak, dulu Ibu kan pernah meminta bakaran ayam sewaktu Ibu sedang mengandung. Ucap Ani mengingat kejadian dulu. Iya, Bu, Ibu juga sering minta belikan ayam bakar ketika Bapak ke pasar. Kalau begitu, coba kasih ayam bakar saja, Pak. Siapa tahu Nur Hayati mau makan. Ya sudah, Bu, Bapak mau ke pasar dulu, ucap Kosim sambil menggunakan bajunya dan lalu pergi keluar. Tidak lama Kosim pun pulang dari pasar dan membawa ayam bakar. Ayam tadi kembali dia letakkan di hadapan Nur Hayati, namun tidak juga dimakannya. Tunggu sampai besok saja, Pak. Malam ini kan malam Selasa. Siapa tahu dia makannya mengikuti Ibu sewaktu ngidam dulu, ucap Ani kepada Kosim. Kosim hanya membalas dengan mengangguk, sambil memperhatikan Nur Hayati. Hingga malam pun tiba. Benar saja, ayam yang dibeli oleh Kosim perlahan dilahap oleh Nur Hayati. Ani yang sedari tadi memperhatikan Nur Hayati tersenyum melihat anaknya akhirnya telah makan. Meskipun dalam keadaan tubuh buaya, Ani tetap saja menyayangi anaknya. Di pagi harinya, seperti biasa Kosim pun kembali pergi melaut. Sementara Ani di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika cahaya matahari mulai terang, Ani pun berpikir, jika Nur Hayati mau larangan, karena memang buaya identik dengan larangan di matahari. Kamu pasti mau penghalang kan? Ini, Ibu bukain jendelanya, biar sinar matahari bisa masuk. Ucap Ani yakin jika Nur Hayati mengerti ucapannya. Kemudian dibukanya jendela dari kamar Nur Hayati, hingga sinarnya mengenai tubuh buaya itu. Namun Nur Hayati justru menjauh dari sinar itu, kemudian mendekat ke tempat yang lebih teduh. Loh, kenapa, Nak? Kamu tidak mau larangan? Pertanyaan Ani hanya dibalas oleh Nur Hayati dengan membentokkan moncongnya ke bak mandi yang biasa digunakan Nur Hayati. Ya sudah, kalau begitu Ibu tutup lagi jendelanya ya, ucap Ani memberikan perhatian kepada Nur Hayati. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Kosim dan Ani memelihara buaya kini tersebar di desa. Ada sebagian orang yang menganggap itu tidak wajar, dan juga yang menganggap jika itu berlebihan. Hingga para warga yang penasaran pun mulai mendatangi rumah Ani dan juga si Kosim untuk menanyakan hal tersebut. Kosim maupun Ani menceritakan menurut mimpi mereka masing-masing. Ada orang yang sebagian percaya, namun ada sebagian yang menghina, bahkan mengejek mereka. Tapi Ani sangat yakin jika semua ini akan ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati. Ani sering didatangi Nur Hayati di dalam mimpi. Mimpinya hanyalah mimpi biasa tentang pengaduan seorang anak kepada sang ibu. Di dalam mimpinya, Ani seperti benar-benar memiliki seorang anak perempuan pada umumnya.
meskipun di dunia nyata raganya berbentuk buaya. Semenjak para warga datang, ternyata berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang datang, bahkan dari luar desa, hanya karena penasaran dan ingin memastikan benar atau tidaknya. Meskipun awalnya Kosim dan Ani sedikit kaku menjelaskan, karena terlalu sering, akhirnya dia mulai terbiasa dengan pertanyaan bagaimana dia bisa memiliki seekor anak buaya. Tahun ke tahun mereka menghadapi banyak tamu yang datang, bahkan sampai ada yang meminta air mandi bekas buaya tersebut dengan macam-macam keyakinan. Lama waktu pun berlalu, sehingga pada tahun 2007, hari Kamis di waktu sehabis maghrib, seorang wanita kesurupan saat warga sedang berada di rumah Ani, yang seperti biasa ingin tahu tentang Nurhayati. Wanita yang kesurupan ini tak lain ialah orang kampung mereka dan bukan dari pendatang dari luar desa. "Assalamualaikum, Pak, Bu." Wanita yang kesurupan ini langsung menyalami tangan Kosim dan Ani. Dan ternyata yang merasuki adalah Nurhayati. "Waalaikumsalam," serentak ucap Kosim dan Ani pada saat itu. Wanita yang kesurupan itu tampak duduk dengan melipat kakinya, dengan mata terpejam. "Sekarang umurku sudah 16 tahun, Pak, Bu. Saya ingin menikah. Apakah Bapak dan Ibu merestuinya?" tanya Nurhayati yang berbicara melalui perempuan yang kesurupan itu. "Menikah? Sama siapa, Nak?" tanya Kosim. "Dengan Haji Basit, Pak. Dia adalah temanku sedari kecil. Wujudnya adalah seekor ular, dan dia berasal dari Kalimantan, yang sama seperti kakek." Mendengar itu Kosim dan Ani sedikit terkejut. Yang pertama ia pikirkan adalah bagaimana dia akan menerjemahkan pernikahan itu di dunia nyata. Karena tidak mungkin rasanya orang akan percaya, apalagi yang akan datang. Yang ada nanti disangka malah dia orang gila. Tidak lama setelah mengatakan hal itu, wanita yang dirasuki Nurhayati, suaranya berubah seperti suara laki-laki yang terdengar agak berat. "Saya Basit bin Ahmad. Apa yang dikatakan putri Bapak itu memang benar. Saya katakan akan menikah dengan anak Bapak. Berapa uang mahar untuk putri Bapak?" ucap Basit yang berbicara melalui wanita yang kesurupan itu. Sejenak Kosim berpikir kemudian. "Saya minta 10 juta. Bagaimana, Bu? Cukup kan?" tanya Kosim pada Ani. Ani pun hanya mengangguk. "Baiklah kalau begitu, Pak. Bu, saya menyanggupinya. Namun tentunya uang itu tidak bisa saya kirimkan secara langsung dengan cara menerbangkan uang-uang itu. Takutnya nanti Bapak dikira pesugihan. Uang itu akan saya kirim melalui pendapatan Bapak setiap bekerja," ucap Basit menjelaskan. Kosim hanya mengangguk, seolah dia paham apa yang dimaksud dari Basit. "Sebelum saya pergi, saya mau mengajukan syarat." Kosim pun merasa bingung. Kemudian menanyakan maksud dari syarat yang ingin ditanyakan oleh calon mantunya itu. "Apa syaratnya, Nak?" "Untuk memperpanjang kamar pengantin kami, layaknya kamar pengantin manusia. Lalu dalam kamar pengantin
harus dibuat seperti singgasana kerajaan yang dibuat dengan 7 tingkat tangga, dan buatlah hiasannya serba kuning. Karena takut terjadi apa-apa, Qasim pun menyanggupi syarat tersebut. Baiklah nak, akan saya atur sebaik mungkin seperti permintaanmu, ungkap si Qasim, yang kemudian Basit berpamitan. Lalu wanita yang kesurupan tadi langsung tersadar. Ambilkan air putih, Bu, perintah Qasim pada Ani. Ani pun langsung menuju dapur, lalu kembali dengan membawa segelas air putih dan memberikan kepada wanita itu. Ani dan Qasim meminta maaf kepada wanita tersebut karena mereka merasa tidak enak dengan wanita itu. Waktu pun berlalu. Rencana pernikahan Nur Hayati anaknya Qasim kini tersebar hampir 1 provinsi. Tidak banyak yang melanggar, karena memang secara logika ini sangat tidak mungkin. Sebelum pernikahan itu dilakukan, Qasim sekeluarga pindah keluar kota, tepatnya Sukabumi. Menjelang akad yang mana tanggalnya sudah ditentukan, bertepatan awal tahun 2008. Begitu banyak warga dari luar desa berkunjung ke rumahnya. Menjelang awal tahun, Qasim pun mulai mempersiapkan hal-hal tentang perencanaan pesta itu. Karena pesta itu sekalian dengan acara khatam anaknya, yaitu si Roni, yang diyakini sebagai kembaran Nur Hayati. Hingga pada bulan Desember akhir, Ani pun mulai menyebarkan undangan yang sebenarnya tidak begitu banyak. Namun undangan itu hampir diketahui banyak orang karena penyampaian dari mulut ke mulut. Sedangkan warga yang melawan transaksi itu melaporkannya kepada kepala desa agar Qasim membatalkan pesta yang akan digelar nanti. Puncaknya ketika rombongan dekorasi tenda pelaminan mulai datang ke rumah Qasim dan mulai memasang tenda yang membuat warga semakin resah. 2 hari sebelumnya, Qasim sempat menelpon polisi terkait perencanaan pesta yang akan digelarnya ini, meresahkan warga setempat. Untuk itu Qasim pun dipanggil untuk menghadiri pertemuan muspika, musyawarah pimpinan kecamatan, yang telah dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Para tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat menolak adanya pesta pernikahan buaya itu. Kami menolak tentang rencana pernikahan Nur Hayati yang berbentuk buaya, serta dasar yang tanpa wujud itu. Hanya dikatakan berwujud ular. Jangan sampai hal semacam itu ini menjadikan orang-orang awam menuju kesirikan. Memang tidak mungkin rasanya jika seekor buaya akan menikah dengan ular tanpa wujud. Untuk itu, sebaiknya Anda membatalkan pernikahan ini. Namun untuk khatam anak bapak yang bernama Roni, itu tidak masalah, ucap seorang tokoh agama yang waktu itu masuk dalam muspika. Lalu tokoh masyarakat setuju atas tanggapan dari para tokoh agama. Qasim hanya bisa terdiam, membenarkan perihal putri itu pun tidak mungkin rasanya orang biasa percaya, karena memang sulit diterima dengan logika. Tidak lama kepala polisi, sebut saja namanya Pak Sarip, memberikan keputusan. Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat dan tidak adanya pembelaan dari pihak Pak Qasim, kami pihak Kapolsek membenarkan jika Pak Qasim harus membatalkan pesta pernikahan itu, kecuali acara khataman tersebut, serta Pak Qasim harus menarik kembali undangan yang telah disebar karena telah meresahkan warga.
Keputusan dari polisi itu hanya bisa diterima oleh Qasim, dan Muspika pun dibubarkan. Qasim pun pulang dengan wajah lesu. Sesampainya di rumah, ternyata Jaka sudah ada di rumahnya. Dia tengah berkomunikasi dengan Ani, yang juga menunggu kepulangan si Qasim. Akhirnya Pak Qasim pulang. Besok adalah hari pernikahan Nurhayati dan akan dilakukan di alamnya mereka, ucap si Jaka. Dan Qasim tetap memasang saja wajah lesu karena merasa kecewa atas keputusan pihak kepala kepolisian. Ada apa, Pak? Bagaimana acara pertemuan Muspika tadi? Tanya Ani yang menyadari jika Qasim sedang tidak baik-baik saja. Pesta pernikahan anak kita ditentang keras oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini, Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Tanya Qasim dengan nada lesu. Ani hanya terdiam mendengarnya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan, karena semua persetujuan sudah dipesan. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nurhayati tidak menikah di dunia nyata, jadi tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahnya. Pestanya tetap dibuat, namun dengan alasan, yaitu acara katamnya Roni, ucap Jaka yang mendengar keluhan dari Qasim. Mendengar itu Qasim sedikit lega. Namun Ani penasaran bagaimana penanganan pernikahan anaknya. Lalu bagaimana kami akan melihat acara resepsinya, Pak? Besok saya akan datang, membuka batin Pak Qasim dan juga Bu Ani. Namun perwalian diserahkan kepada bangsa mereka saja. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat, ucap si Jaka. Baiklah kalau begitu, Pak. Asalkan semua berjalan dengan lancar. Ya sudah, besok saya akan datang lagi ke sini. Urusan tenda serta pelaminan jangan dibatalkan. Qasim dan Ani hanya mengangguk. Kemudian Jaka pun berpamit untuk pulang. Saya pulang dulu, Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu berlalu terasa sangat cepat, hingga keesokan harinya. Di pagi harinya, Qasim dan Ani menunggu kedatangan si Jaka. Namun Jaka tidak kunjung datang. Qasim pun mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan pintu, berharap Jaka segera datang. Aduh, kenapa Pak Jaka belum datang juga? Sabar, Pak. Mungkin dia ada alasan kenapa belum datang juga. Lalu tidak lama, Jaka pun datang pada siang hari. Maaf, Pak, saya agak telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepsinya pernikahan mereka, dan baru saya temukan. Kelihatannya jam 2 baru akan dimulai akadnya. Saya sarankan, lebih baik Bapak dan Ibu melihat sewaktu akadnya saja. Karena makhluk yang menghadiri acara mereka, semuanya tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya. Ucap Jaka yang waktu itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepas sukma. Baik, Pak. Lakukanlah yang terbaik. Jaka mengangguk, lalu berkata, tolong lepaskan kamar kosong, hanya untuk kita bertiga. Baik, Pak. Kapan kita mulai ke sana? Tanya Qasim pada Jaka. Nanti saja, sebelum jam 2 siang. Hingga waktu menunjukkan pukul 2 siang kurang 20 menit. Jaka pun segera bangkit dari tempat duduknya. Mari, Pak, Bu.
Kita mulai melihat akadnya. Lalu setelah itu, Jaka pun duduk bersila di lantai, diikuti oleh Ani dan Kosim. Kemudian Jaka seperti mengeluarkan kain hitam di sakunya. Lalu di dalam sakunya, terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing Bapak Kosim dan Ibu Ani pegang ini satu-satu. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinamar menyuruh menyampaikan pesan tempo lalu. Ucap si Jaka sambil memberikan masing-masing satu. Kosim dan Ani pun meraih sisik itu. Jika bapak ataupun ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas, sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi, jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba. Kosim dan Ani pun mengangguk, mengatakan jika mereka mengerti maksud dari Jaka. Jaka pun merapal mantra, lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam. Ketika Kosim membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang dilihatnya seperti istana. Namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya orang sangat ramai, berpakaian baju adat seperti zaman dulu, dan semua seperti manusia biasa. Namun baru saja Kosim ingin menanyakan sesuatu kepada Jaka, tapi Jaka mengetahui apa yang ingin dikatakannya. Mereka belum menyadari kehadiran kita, jadi jangan terlalu dekat, atau mereka akan berubah wujud asli mereka. Kosim pun terdiam. Dilihatnya ada seorang pria menggunakan pakaian pengantin berwarna kuning yang terlihat sangat tampan, sedang duduk berhadapan dengan seorang yang kelihatannya lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengusulkan ijab kabul. Terlihat wanita bergaun pengantin yang berwarna kuning, dengan wajah tertutup kain putih transparan, mendekati pria itu dan duduk di sebelahnya. Kosim dan Ani tidak bisa mendengar apa yang terjadi di keramaian itu. Kita mendekat sedikit, Pak Jaka. Saya tidak bisa mendengar apa-apa jika di sini. Pinta Kosim yang sedikit penasaran. Lebih baik jangan, Pak. Nanti mereka akan berubah wujud jika mereka menyadari kehadiran kita. Jawab Jaka yang sedikit mengingatkan si Kosim. Kalau sudah tidak kuat, saya akan lepas ini. Ucap Kosim sambil menunjukkan sisik yang diberikan oleh Jaka sebelum melepas sukmat tadi. Kemudian Kosim dan Ani pun berjalan maju. Setelah cukup dekat, barulah dia bisa mendengar apa yang terjadi. Kosim dan Ani begitu terkagum melihat putri yang berwujud manusia itu. Begitu sangat cantik. Begitu pula menantunya. Namun sayangnya hanyalah alam gaib yang tentunya tidak nyata. Kini terlihat pengucapan ijab kabul pun telah sah diucapkan oleh Basit. Kemudian Basit pun mencium kening Nurhayati. Tidak lama setelah itu, ternyata ada yang menyadari kehadiran Kosim dan Ani. Sontak Jaka pun langsung berteriak, "Cepat lepaskan sisik itu!" Seketika semua orang yang hadir di sana, semuanya berubah wujud. Ada yang bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk kerbau, banteng, monyet, kalajengking. Namun anehnya, bentuknya sebagian manusia dan sebagian lain berbentuk hewan. Ani yang tidak kuat, sontak langsung melepaskan sisik itu. Seketika Ani pun menghilang. Sementara Kosim masih menggenggam sisik itu. Dia masih memperhatikan Nurhayati yang sedang dililit oleh ular. Perlahan Nurhayati pun berubah menjadi buaya.
yang menatap si Qasim, seolah menyuruhnya untuk segera kembali ke alam nyata. Di kamar Ani terengah-engah, menahan nafasnya, karena masih kaget melihat makhluk-makhluk aneh itu. Sementara Qasim masih saja dengan keadaan mata terpejam. "Cepat kembali, Pak. Kok masih di sana?" ucap Ani yang sedikit khawatir terhadap Qasim. Kemudian Jaka tiba-tiba meraih tangan Qasim. Dengan cepat melepaskan sisik itu di tangannya. Kemudian tidak lama Qasim pun tersadar. Ani menangis sambil memeluk Qasim. "Kenapa, Bu? Bapak tidak apa-apa kok. Ternyata mereka baik-baik saja." Mendengar itu Jaka pun mengingatkannya. "Jangan sampai Bapak terbedaya." Qasim pun diam cukup lama. Sampai akhirnya, Jaka pun mengajak mereka keluar dari kamar itu. Kemudian Jaka berpamitan dengan Qasim dan Ani. "Besok, apapun yang terjadi, jangan membatalkan acaranya ya Pak. Karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan jika acara itu sempat dibatalkan. Kedoknya katam anak Bapak si Roni saja. Biar warga tidak marah," ucap Jaka sebelum pamit pulang. Hingga seperti rencana, keesokan harinya tepatnya hari Selasa, para dekor pelaminan serta pemasang tenda mulai berdatangan. Para warga yang melihat mulai memanggil kepala desa, hingga kepala desa pun datang, yang diikuti beberapa para warga. "Assalamualaikum, Pak, Pak Qasim," ucap kepala desa, sambil memanggil Qasim beberapa kali. "Waalaikumsalam, ada apa ya Pak?" "Pak Qasim, bukannya sudah disetujui di Muspika jika acara pesta akan dibatalkan?" "Iya Pak, saya memang sudah membatalkannya. Ini hanya acara katamannya si Roni Pak. Uangnya juga sudah dibayar. Lantas ketika saya minta batal memasang pelaminan, mereka mengatakan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi mau tidak mau saya terima Pak," ucap Qasim yang mencoba mencari alasan agar warga tidak marah. "Oh begitu, ya sudah. Kalau begitu para warga silahkan bubar. Kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Qasim kan?" ucap kepala desa waktu itu. Tidak lama para warga pun akhirnya membubarkan diri masing-masing. "Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak," ucap kepala desa, berpamitan dengan Qasim. "Iya Pak, silakan." Tidak lama kepala desa meninggalkan rumahnya. Qasim pun menghela nafas lega, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Ani telah duduk di kamar Nur Hayati. "Bagaimana Pak? Apa tanggapan kepala desa?" tanya Ani penasaran. "Mereka mengizinkannya Bu. Namun kemungkinannya para warga di sini tidak akan ada yang datang di hari pesta nanti, tepatnya hari Jumat," ucap Qasim sedikit kecewa. Ani kemudian terdiam, wajahnya sedikit berubah. "Tidak apalah Pak, mungkin itu ujiannya. Kita cukup sabar saja," ucap si Ani. Qasim hanya mengangguk, tidak berucap kata-kata lagi. "Begitulah ceritanya Bu. Saya pikir akan sepi yang datang ke acara ini. Ternyata sangat ramai, meski yang datang dari luar desa," ucap seorang ibu yang biasa dipanggil Ani. Kemudian para tamu yang duduk mendengarkan kisah dari ibu tadi, mulai banyak yang berdiri. Ada yang sebagian keluar, lalu berpamitan dengan ibu Ani. Sementara ibunya Hasna yang penasaran, ingin memegang Nur Hayati, mendekat lagi kepada ibu Ani untuk meminta izin. "Bu, bolehkah saya memegang Nur Hayati?" pinta ibu Hasna. "Silahkan Bu, tapi jangan pegang bagian kepalanya ya,"
ucap ibu itu, yang langsung menuntun dia ke arah Nurhayati, yang harus menaiki 7 tangga. Ibunya Hasna memegang tangannya, dan Hasna pun mengikutinya. Sesampainya di atas, buaya itu tetap terlihat tenang, dengan sisik putih dan moncongnya yang panjang. Ketika ibunya Hasna mulai membelai tubuh buaya itu, Hasna pun ikut memegangnya. Tangannya terasa bergetar ketika mulai menyentuhnya. Namun setelah itu, Hasna pun mengajak ibunya untuk cepat keluar dari kamar itu. "Ibu, cepetan kita pulang, Bu. Bapak di luar sudah nungguin," ucapnya waktu itu, mencoba memberi alasan agar Ibu Hani tidak curiga. Ibunya Hasna pun hanya mengangguk dan mulai mengajak Ibu Hani untuk turun dari meninggalkan Nurhayati. "Terima kasih, Bu, telah berbagi cerita dengan saya. Semoga keluarga Ibu selalu diberikan keberkahan tentang peristiwa ini." "Iya, Bu, sama-sama. Lain waktu silakan berkunjung ke sini lagi," ucap Ibu Hani dengan senyuman. Kemudian Hasna dan ibunya keluar dari rumah itu dan mencari ayahnya untuk segera pulang. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah, hingga sampai di rumah pada malam hari. Hasna yang terlalu lelah, kemudian merebahkan tubuhnya di kamar. Dilihatnya ibunya Hasna, tengah menceritakan tentang apa yang didengarnya dari Ibu Hani. Hasna tidak menghiraukannya, karena waktu itu masih belum peduli. Yang ia dengar dari ucapan ayahnya saat itu, dia mengatakan, "Jangan percaya akan hal-hal yang gaib begitu. Bisa jadi itu hanyalah tipu daya untuk tidak mempercayai Tuhan." Bahkan hingga saat ini, banyak orang datang berkunjung ke rumah Ibu Hani tersebut, melihat secara langsung buaya itu. Ada yang karena penasaran, ataupun meminta air bekas mandi buaya itu, yang katanya bisa menyembuhkan luka ataupun sebagai penglaris usaha, tergantung dari niat. Namun alangkah baiknya, apapun itu janganlah sesekali kita langsung percaya, karena kekayaan ataupun keamanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah arah. Dan cerita pun selesai. Begitulah kisah yang dialami oleh Ibu Hani. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.